Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini. Tidak akan bosan-bosan saya mengingatkan kepada seluruh saudara saya yang ada di Malaysia maupun yang mau berangkat ke Malaysia, bahwa jika ingin bekerja di Malaysia, bekerjalah secara resmi. Karena jika dihitung untung dan ruginya, kemungkinan besar resiko menjadi TKI ilegal jauh lebih besar ketimbang TKI jalur resmi. Jangankan jadi pekerja ilegal, pekerja yang mempunyai dokumen resmi saja pun belum pasti akan mendapatkan keselamatan, apalagi yang ilegal. Karena jika Anda menjadi pekerja ilegal, bahaya dan resikonya siap akan menanti di depan Anda. Bagi yang sudah tahu segala resikonya menjadi pekerja ilegal di Malaysia, tidak ada salahnya juga ya untuk disimak video saya kali ini. Dan untuk yang tidak tahu, semoga penjelasan singkat saya ini bisa menjadi tambahan pengetahuan dan pencerahan untuk Anda. Atau ada saudaranya yang akan berangkat ke Malaysia secara ilegal, bisa dikasih tahu dulu nih tentang hal ini. Karena tidak dapat dipungkiri, Malaysia memang masih menjadi primadona negara tujuan terpopuler untuk para TKI mencari kerja. Seperti yang sudah kita tahu bahwa banyak sekali kasus tenaga kerja Indonesia yang mengadu nasib ke Malaysia secara ilegal. Berbagai cara dilakukan oleh TKI ilegal agar bisa lolos pergi bekerja ke luar negeri. Dan juga akibat desakan ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling utama. Dan juga salah satu faktor utamanya adalah karena desakan ekonomi, kemiskinan, dan tidak ada pilihan. Akhirnya para TKI nekat berangkat meski lewat cara ilegal, tidak mengantongi izin resmi untuk bekerja ke luar negeri. Dan di video kali ini kita akan bahas ya ciri-ciri TKI ilegal, resikonya dan juga hukumannya di Malaysia. Sekarang kita ke ciri-cirinya dulu nih. Yang pertama, tidak mempunyai visa bekerja. Tidak mempunyai visa bekerja atau permit merupakan tindakan ilegal melanggar hukum yang sering dilakukan oleh para TKI. Salah satu modus yang sering dilakukan TKI ilegal ini adalah dengan berpura-pura menemui keluarganya atau temannya, atau berpura-pura mengunjungi sanak saudaranya ketika masuk ke Malaysia, pura-pura liburan, dan hal tersebut tentunya sulit diawasi oleh petugas imigresen dari Indonesia dan juga dari Malaysia, karena memang tidak ada larangan bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Malaysia ini. Kemudian sampai di Malaysia, mereka yang berpura-pura melancong ini tentu saja akan menjadi melencong, bekerja tanpa permit yang sah sampai bertahun-tahun. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah tidak memiliki paspor. Tidak memiliki paspor atau paspornya habis masa berlakunya, banyak sekali yang terjadi hingga saat ini. Banyak juga TKI ilegal yang bekerja ke luar negeri tanpa punya paspor. Karena apa? Karena mereka masuk ke Malaysia dengan cara ikut dengan sindikat pemasok imigran gelap ke Malaysia. Jalurnya macam-macam, lewat jalur tikus dengan berlayar di lautan dengan kapal tongkang, ada juga yang melintasi batas darat di Pulau Kalimantan, dan lain-lain. Ciri yang terakhir adalah dokumen kerja atau izin tinggalnya habis tapi tidak diperpanjang dan tetap bekerja di Malaysia. Nah, ini adalah 3 ciri yang membuat Anda kehilangan hak sebagai pekerja asing di Malaysia ini dan tidak akan mendapat kepastian perlindungan. Dimana jika Anda menjadi pekerja ilegal, tentu Anda selalu dilanda ketakutan dan kecemasan tiada henti. Meski senantiasa dilanda ketakutan, masih banyak sekali TKI ilegal yang memilih bertahan di negara Malaysia ini dengan berbagai alasan. Seperti yang saya katakan tadi, sebagian besar sih ya alasannya adalah ekonomi. Nah, tadi adalah ciri-cirinya. Sekarang kita beralih ke resiko dan bahayanya jika Anda menjadi pekerja ilegal di Malaysia ini. Yang pertama adalah resiko yang dihadapi, yakni rentan ditangkap petugas imigresen maupun polis. Operasi dan razia semakin sering dilakukan. Kalau dulu razia imigresen itu hanya dilakukan pada malam hari, sekarang tidak. Razia dilakukan tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Pagi, siang, sore, malam selalu ada razia. Dan razia ini juga sudah semakin menyebar kemana-mana. Bukan hanya di kebun-kebun, di kongsi-kongsi, ladang, atau tempat bangunan, tapi juga sudah masuk ke mal-mal besar, hotel-hotel, dan juga tempat yang dicurigai menjadi sarangnya TKI ilegal. Kalau sudah tertangkap, ya sudah pasrah saja jalani hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anda
Anda. Apapun alasan Anda menjadi ilegal, pihak berkuasa Malaysia tidak akan peduli. Ilegal, ya tetap ilegal. Anda sehat, Anda sedang sakit, atau Anda sedang hamil sekalipun, tidak ada pengecualian. Begitu terjaring razia, tetap Anda akan dihukum penjara sampai mendapatkan hukuman sebat atau dipukul pakai rotan. Kemudian resiko yang kedua adalah mendapat perlakuan buruk dari majikan. Ketika Anda tidak punya izin kerja yang sah, jelas tidak ada kontrak kerja. Posisi Anda lemah dan Anda rentan dieksploitasi. Majikan tentu akan sewenang-wenang karena merasa Anda tidak punya kekuatan apa-apa. Apalagi jika Anda perempuan yang dianggap tidak punya kekuatan. Perlakuan buruk, kejam, sadis sering kita dengar. Ada pembantu rumah yang disiksa, dipukuli, tidak diberi makan, tidak digaji, tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun, bahkan sampai mengalami pelecehan seksual. Itu adalah resikonya jika menjadi pekerja ilegal. Walaupun mengalami tindak kekerasan, banyak yang tidak berani kabur karena mereka berpikir mau kabur kemana? Saudara dan teman tidak punya. Mau kabur ke balai polis pun takut dipenjara karena menjadi pekerja ilegal. Serba salah kan? Kemudian resiko berikutnya adalah tidak mendapat upah yang layak. Menjadi pekerja ilegal, tentu upah Anda tidak sesuai standar yang diberikan oleh pemerintah. Jangankan upah yang layak, banyak yang gajinya tidak dibayar sampai bertahun-tahun. Dan tidak ada tempat untuk mengadu. Dengan menjadi ilegal, seorang majikan bisa loh semena-mena menentukan nominal gaji dan juga jam kerjanya. Bahkan tidak jarang untuk menekan para TKI ilegal, banyak majikan yang memberikan ancaman akan melaporkan TKI ilegal itu kepada polis atau immigration. Tapi TKI itu juga lupa bahwa jika dia dilaporkan, sebenarnya dia pun juga bisa melaporkan majikan yang mempekerjakan dirinya tanpa memberikan permit. Karena permit adalah tanggung jawab majikan, bukan tanggung jawab pekerja. Tentu saja jika di bawah ancaman majikan, TKI tanpa dokumen itu tentunya dibuat tidak berkutik. Mau nggak mau, dia harus menuruti ketentuan yang diatur majikannya yang kadang-kadang tidak masuk akal. Lalu jam kerja tanpa batasan pasti. Jangankan punya cuti, beban kerjanya saja selalu berat. Jadi itulah sekelumit resiko dan bahayanya jika menjadi pekerja ilegal. Dan segudang lagi permasalahan lainnya yang kalau dibahas nih ya, bisa berjam-jam ini videonya. Belum lagi kalau kita ngomong mengenai kesehatan. Kalau sakit, siapa yang mau bayar? Ya diri sendiri. Karena pekerja ilegal tidak ada asuransi. Malah kadang uang yang didapat itu habis untuk berobat aja. Banyak yang berangkat ke Malaysia dalam keadaan sehat, pulangnya sakit dan minta dikirim uang dari kampungnya. Itu kan semakin nyusahin lagi ya. Mau minta tolong dengan siapa? Ya nggak ada. Kalau ada yang ngeluh, Kak, saya di Malaysia ini nggak punya siapa-siapa. Ya sama, kita semua orang Indonesia di Malaysia ini juga nggak punya siapa-siapa. Nggak punya saudara, nggak punya keluarga, nggak punya orang tua. Dan saudara serta keluarga kita kan semuanya ada di Indonesia. Namanya juga merantau. Jadi jangan banyak mengeluh. Anda melakukan pelanggaran hukum, Anda harus siap juga terima resiko dan hukumannya. Karena jika sesuatu yang dimulai dari hal buruk, pasti berujung dan berakhir pada hal buruk juga. Oleh karena itu, jangan pernah kerja ke Malaysia dengan menjadi ilegal. Jangan ikuti cara-cara dulu-dulu ya. Sekarang ini sudah modern. Jangan jadi pekerja ilegal juga di Malaysia. Tempuhlah jalur TKI resmi untuk menghindari segala bentuk keburukan yang bisa membahayakan diri sendiri. Apalagi sekarang sudah semakin maju zamannya. Informasi ini bisa dicari hanya dengan di ujung jari saja. Cari infonya dulu kalau mau kerja ke Malaysia. Jangan asal nyelonong-nyelonong aja masuk. Dan kita katakan stop jadi pekerja ilegal ke Malaysia. Kalau dulu sebagai pekerja ilegal itu bisa dikatakan aman. Tidak ada yang namanya viral-viralan. Belum ada handphone, ada kamera. Sekarang siapapun bisa membuat laporan kepada immigration untuk menangkap Pati. Karena immigration itu punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube, punya Twitter. Semuanya di situ ada nomor aduan jika melihat ada Pati. Bahkan dimanapun bisa dilaporkan. Kalau dulu mungkin sebagai Pati bisa aman bersembunyi. Sekarang zamannya sudah berbeda. Sekarang apa-apa akan menjadi viral.
wajah kita nih akan mudah difoto dan dikirimkan ke immigration, yang ada besoknya kita akan ditangkap. Jangan terjadi ya kepada kita. Saya doakan untuk Anda semua nih sebagai pekerja ilegal, mudah-mudahan segera mempunyai uang ya untuk segera pulang. Bagi pekerja yang resmi, punya permit, saya ucapkan selamat bekerja, semangat terus, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan di Malaysia ini bisa menjadi berkah untuk keluarga kita. Sekian, saya Ika Wulandari mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.